Oke, eh, kita mulai saja ya kelasnya karena sudah lebih 2 menit. Untuk pertemuan hari ini itu materi struktur data terakhir. Jadi minggu depan itu sesuai dengan kontrak kuliahnya kuis 2 ya. Nanti saja mungkin saya jelaskan tentang kuis 2-nya pesan dari Bu Dini. Oke, saya buka dulu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi hari ini itu tentang struktur data hash. Jadi ada hash table dan hash function. Ada dua terminologi itu yang akan kita gunakan hari ini. Secara garis besar, struktur data hash ini mungkin lebih mirip ke array dan juga linked list. Kalau yang minggu lalu kan Hep dan Happify itu lebih mengarah ke tree ya modelnya. Kalau untuk hash table dan hash function ini lebih ke array dan juga linked list. Jadi untuk hari ini yang akan kita bahas tentang hash adalah pengenalan apa itu hashing dan hash table. Kemudian bagaimana caranya memilih fungsi pada tabel hash, ada sisa pembagian atau modular, kemudian pemotongan, dan pelipatan. Jadi cara untuk membuat hash. Kemudian yang terakhir menangani tabrakan atau sebenarnya kalau dalam buku referensi kita itu namanya collision, tapi karena collision itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu jadi tabrakan. Sebetulnya itu kayak kalau ada apa namanya, dua hal atau dua indeks yang sama diletakkan di satu array yang sama, itu kan collision sebetulnya. Tapi karena diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadinya tabrakan, proses tabrakan yang terjadi di dalam table hash. Untuk menangani tabrakan ini nanti akan kita bahas pengalamatan terbuka atau open hashing, kemudian double hashing, pembentukan rantai, dan pengalamatan buket. Mungkin yang terakhir nanti kita lihat juga bagaimana sih kode program komputer ini dalam C++ untuk hash ini. Mungkin tidak semuanya, yang penting eh, bagaimana caranya kita membuat hash menjadi sebuah kode C++. Kita masuk dulu untuk pengenalan hashing. Jadi untuk hashing itu sebetulnya konsepnya adalah penyimpanan data. Jadi memang seperti array, tapi tidak mirip 100% dengan array. Untuk hashing, fokusnya ke penyimpanan data, pencarian data, penambahan data, dan penghapusan data agar proses-proses tersebut bisa dilakukan dengan cepat. Karena gimana pun kalau kita membuat kode program komputer, tentu yang harus difikirkan adalah bagaimana caranya supaya processing time-nya bisa cepat. Kemudian memorinya juga tidak banyak. Kan itu beberapa hal yang harus kita pikirkan ketika membuat kode program komputer. Nah, salah satu cara untuk mereduce waktu dan mempercepat pengeluaran hasil itu bisa salah satunya dengan hash table dan hash function ini. Jadi di sini nanti dengan hash harapannya adalah kita bisa melakukan penambahan, penghapusan, dan pencarian data dari tumpukan data yang ada itu dengan constant average time. Artinya waktu yang diperlukan itu tidak begitu lama. Nah, di sini untuk hash table artinya struktur data yang terdiri atas sebuah tabel dan berfungsi untuk memetakan nilai kunci atau key, di sini sebutannya key, yang unik untuk setiap record ataupun baris menjadi angka atau hash lokasi record tersebut di dalam sebuah tabel. Jadi
di sini maksud array di definisi tadi itu bentuknya kan seperti ini ya. Ini kalau kita ingat bentuk array pun juga seperti ini, ada indeksnya. Ini indeksnya, kemudian nanti data yang kita masukkan itu nanti masuk di 0, di indeks 0 dulu, kemudian indeks 1, indeks 2, dan seterusnya. Jadi ini ilustrasinya, ada key, kemudian dengan bantuan hash function, tadi di depan ada bisa pakai modular, bisa pakai open hashing, dan seterusnya. Didapatkan di manakah key itu dari angka-angka yang ada, kita letakkan di dalam tabel atau tumpukan array-nya. Jadi nanti dari hash function akan keluar hash value, kemudian di manakah harus diletakkan, seperti contohnya ini, ada cat ini adalah key-nya, kemudian dengan bantuan hash function, maka cat ini harus diletakkan pada indeks kedua di hash table-nya. Setelah apple, banana, baru kemudian cat. Kira-kira seperti itu konsep dari hash table dan hash function-nya. Nah, seperti ini grafiknya. Jadi key dulu, kemudian dari key nanti dengan bantuan hash function akan menghasilkan indeks. Nah, indeks ini nanti akan membantu meletakkan key tersebut di dalam array atau hash table-nya. Contohnya ini S004, kemudian dengan bantuan hash function mungkin kita pakai modular, modular 10, mungkin hasilnya 4 ya, maka nanti S004 ini kita letakkan di indeks keempat. Maka nanti hasilnya, kalau misalnya kita umpamakan 4 hasil modularnya, maka S004-nya ditaruh di sini, S004. Tujuan dari hash table dan hash function, yang pertama, mendapatkan posisi, lokasi, dan alamat di dalam record atau hash table-nya atau array-nya secara langsung pada waktu yang dicari. Kemudian bisa mempercepat pencarian kembali dari banyak data yang sudah disimpan di dalam table atau array hash table tadi. Kemudian bisa memotong banyak biaya pencarian direktori. Jadi dengan tahu indeksnya, indeks keberapa, langsung data di indeks tersebut yang kita akses. Jadi tidak perlu lagi melihat, oh kita perlu menelusuri indeks 2, kemudian nanti pindah ke indeks 3, pindah ke indeks 4, dan seterusnya. Kalau mencari satu persatu seperti itu kan butuh waktu juga untuk program komputernya itu menjalankan iterasi per iterasi yang ada. Kemudian yang keempat, mempercepat table lookup atau untuk membandingkan data, misalnya mencari data tertentu di sebuah basis data, mendeteksi data yang duplikat dalam sebuah file berukuran besar, dan sebagainya. Jadi sebetulnya pun kalau kita lihat mencari data tertentu dalam sebuah basis data, selain dengan hash function ini juga bisa dengan query ya sebetulnya. Nah, query itu juga hampir-hampir mirip sebetulnya dengan hash function, cuma hash function ini kan struktur data ya. Kalau query itu lebih ke eh, kalau kita ingin mencari X, pakailah query ini, kira-kira seperti itu. Bedanya, beda implementasinya, tapi idenya itu hampir mirip. Kemudian yang terakhir, proses menyimpan dan mencari data lebih cepat. Ini sesuai dengan definisinya ya. Kemudian, kenapa kita menggunakan hash? Yang pertama, untuk mengindeks kumpulan array untuk memudahkan proses pencarian. Kita misalkan di perusahaan itu ada NIP, nomor induk pegawai, misalnya ada 5 digit, untuk satu orang pegawai itu ada 5 digit nomornya, kemudian nilai berkisar antara, untuk menyimpan NIP itu, kisaran yang bisa digunakan di database perusahaan itu ini ya, 00000 sampai 99999. Bila menggunakan array, diperlukan array yang mampu menampung 100.000 elemen. Nah, misalkan di perusahaan itu hanya punya 100 pegawai saja, jadi tidak sampai
beribu-ribu. Jadi 100.000 elemen tadi yang sudah disediakan akan banyak membuat ruang tidak terpakai atau pemborosan memori. Karena, kalau kita melakukan kombinasi pun dari NIP pegawai yang 100 tadi itu kan juga tidak sampai 100.000 sebetulnya ketika kita simpan di array database. Nah, jadi bagaimana caranya supaya perusahaan tersebut bisa menyimpan NIP-nya dengan baik. Kalau ada pegawai perusahaan baru yang masuk, anak-anak baru, nah itu tetap bisa mendapatkan NIP sesuai dengan mungkin divisinya atau tahun lahir dan sebagainya. Jadi itulah kira-kira ilustrasi kenapa kita menggunakan hash. Bagaimana cara memetakan antara NIP dengan lokasi array yang ada di database yang sudah disediakan oleh perusahaan dengan optimal. Maka bisa dengan hash function. Jadi ini ilustrasinya ya. Tadi NIP, kemudian 5 digit, ini 0000 sampai 9999. Ada 100.000 elemen. Tapi ternyata tidak terpakai semua. Nah, ini bisa dengan hash. Bedanya hash dengan array dan linked list, kalau array sesuai dengan konsepnya yang sudah kalian dapatkan mungkin di awal struktur data dan juga di pemrograman dasar ya, dasar pemrograman. Array itu kan ukurannya tetap atau fix, sekali didefinisikan misalkan kita punya array 10, maka ya sudah array-nya terbentuk ketika program tersebut di-running 10. Banyak memori yang tidak terpakai dan boros ruang memori. Kalau misalnya kita definisikan 10, ternyata yang diisi hanya 2, 3. Begitu juga dengan linked list. Ini di awal struktur data, pasti sudah tahu atau sudah khatam lah ya dengan linked list. Ukurannya lebih dinamis daripada array, kemudian lebih bisa menghemat memori, tetapi waktu untuk memproses data, menemukan data itu cenderung lama. Kenapa? Karena kan kita, harus butuh menandai data tersebut. Jadi, ya seperti konsepnya array lah ya, pakai star, kemudian dia nunjuk ke mana. Kalau misalnya masih belum ketemu data yang ditunjuk, maka kita harus melakukan proses tersebut beberapa kali. Maka karena proses search-nya lama tadi, maka waktu untuk menemukan data itu juga lama. Akhirnya boros waktu. Makanya alternatif terbaik kalau datanya besar di sebuah perusahaan kan pasti nggak mungkin datanya kecil ya. Pasti database-nya data yang tergenerate juga tiap detik, tiap menit, apalagi 1 hari, itu kan bisa beratus ribu atau bahkan berjuta-juta data yang tersimpan. Maka ketika kita membutuhkan memanggil atau menemukan data tertentu, maka struktur data yang bisa digunakan salah satunya adalah hash. Walaupun sebetulnya kalau belajar tentang data lebih dalam, sebetulnya tidak hanya hash ini ya, bisa juga pakai Eee, misalkan dengan bantuan R programming, itu juga bisa kalau kita mau mengambil atau merujuk ke satu data bisa dengan mudah kita panggil. Kelebihan table hash atau hash table yang pertama, waktu aksesnya cukup cepat jika record yang dicari langsung berada pada angka hash lokasi penyimpanannya. Kemudian hashing itu secara keseluruhan memang prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan konsep array tradisional dan linked list. Kemudian kecepatan dalam insert, delete, dan search itu sama. Kemudian cocok untuk merepresentasikan data dengan frekuensi insert, delete, dan search yang tinggi. Kekurangan dari hash table, seringkali ditemukan hash table yang record-nya mempunyai angka hash yang sama, artinya ada collision dari data tersebut. Collision akan kita bahas nanti setelah membentuk hash. Kemudian sulit atau tidak efisien untuk mencetak seluruh elemen pada hash table. Dan yang terakhir, tidak efisien untuk mencari elemen minimum atau maksimum. Ya, kalau cuma untuk mencari elemen maksimum atau minimum, kita bisa gunakan berbagai algoritma sorting atau searching ya, lebih cepat daripada pakai
hash table dan hash function. Kalau cuma untuk mencari minimum dan maksimum dari data yang ada. Implementasi hash yang pertama mencari pola rantai DNA, kemudian yang kedua mencari dan mengarsipkan data pada sistem informasi geografis atau GIS. Kemudian yang ketiga, bidang jaringan komputer. Biasanya hash ini digunakan untuk memproses jaringan, misalnya pada jaringan ad hoc yang bergerak lebih ke dynamic network. Kemudian fungsi hash ini ada 3 sifat. Yang pertama mudah dihitung. Ya, yang paling mudah memang menggunakan modulus atau sisa hasil bagi. Kemudian yang kedua, 2 key yang berbeda akan dipetakan pada 2 sel yang berbeda pada array. Iya, kalau sisa hasil baginya berbeda, maka jelas penempatannya di array hash table-nya akan berbeda. Kalau sama, nanti bisa dimodifikasi agar 2 tadi itu bisa diletakkan di sel yang berbeda. Kemudian yang ketiga, membagi key secara rata pada seluruh sel. Kemudian sebuah fungsi hash sederhana akan menggunakan fungsi mod atau modulus atau sisa hasil bagi. Untuk memilih fungsi hash yang baik, kriterianya komputasi harus mudah dan cepat, menghasilkan nilai tersebar di sepanjang jangkauan indeks array, harus dapat cepat dihitung, dan meminimalkan tabrakan atau collision yang mungkin terjadi pada key-key yang ada. Nah, ini metode untuk membentuk fungsi hash ada 3, sisa pembagian atau modular arithmetic, modulus, kemudian pemotongan atau truncation, dan yang terakhir adalah pelipatan atau folding. Nah, jadi yang paling sering digunakan mungkin adalah modular ini ya. Karena kalau misalnya datanya memang tidak begitu banyak, modular ini memang paling cepat, karena kan kita tinggal melihat datanya dibagi dengan sesuatu, mungkin 10 atau 8 atau 7, kemudian nanti sisa hasil baginya menunjukkan di manakah posisi pada hash table, pada array yang ada, itu data kita itu masuk ke mana. Jadi memang sisa pembagian ini yang sering digunakan, tapi kalau untuk data yang banyak, itu mungkin hasilnya tidak optimal, karena harus banyak kita manipulasi. Bisa saja data pertama dengan data ke-100 sama-sama ada di indeks kedua, hasil baginya sama-sama 2. Maka 2 yang awalnya sudah ada data ke-2, kan data ke-100 tidak bisa masuk lagi ke indeks kedua kan, karena sudah eee, ada data sebelumnya. Maka harus dilakukan manipulasi supaya indeks ke-100 atau angka ke-100 ini tidak masuk ke indeks kedua. Untuk pemotongan, iya, bisa juga kita lakukan untuk mungkin datanya bisa lebih banyak daripada sisa hasil bagi. Untuk folding juga demikian. Jadi untuk hash ini memang tergantung ukuran datanya ya, key-nya. Berapa banyak key yang harus kita olah, yang harus kita masukkan ke dalam table array-nya. Fungsi hash untuk yang pertama, modular arithmetic atau sisa hasil bagi. Konsepnya sederhana, sisa pembagian 2 buah bilangan itu menjadi indeks untuk key yang dimaksud. Jadi kita melakukan konversi data ke bentuk bilangan bulat dibagi dengan ukuran hash table dan mengambil hasil sisa baginya sebagai indeks. Konsep dari sisa pembagian adalah membagi nilai kunci atau key dengan satu nilai dan sisa pembagian yang digunakan sebagai alamat dari hash tersebut. Rumus matematikanya, HK sama dengan K mod M, di mana M itu harus lebih besar daripada N. K adalah key, kemudian mod ini modulus, M bilangan pembagi,
M ini harus lebih besar daripada N ini total datanya yang kita punya. Maka untuk berdasarkan, terminologinya ya, definisinya, maka ini adalah fungsi hash yang bisa kita gunakan untuk fungsi hash dengan sisa pembagian atau modular aritmetik. HK sama dengan K mod M plus 1. Ini rumusnya. Misalkan ini 7003, ya 7003 kita bagi dengan S, ini 10 lah ya, maka hasil sisa baginya adalah 3, maka 7003 ini diletakkan di indeks ketiga, karena sisa hasil baginya menunjukkan indeks keberapa di table array-nya. Nah, ini contohnya, ini adalah ASCII untuk yang belum familiar mungkin. Ini seperti ini bentukan ASCII, ASCII. Nah, misalkan kita ingin menyusun, memproses kata-kata HAI, HAI. Berdasarkan ASCII, HAI itu ada di HAI itu 072, A-nya 065, dan I-nya 073. Jadi kita punya 3 key, 072, 065, dan 073. Kemudian, kita buat sistem modulusnya itu 6. Jadi, 72 dibagi 6, 65 dibagi 6, 73 dibagi 6. Berapa sisa hasil baginya? Untuk H, ternyata 0. Maka H ini diletakkan di indeks ke-0 di tabel. Kemudian A, 65 dibagi 6, sisa hasil baginya 5. Maka A ini diletakkan di indeks ke-5. Kemudian I, 73 bagi 6, sisa hasil baginya 1. I diletakkan di indeks ke-1. Nah, jadi untuk high, kata-kata high, itu penempatannya pada tabel array adalah seperti ini. Hanya indeks ke-0, indeks ke-1-nya ada I, dan indeks ke-5-nya ada A. Seperti itu untuk konsep dari modular aritmetik. Hanya berdasarkan sisa hasil bagi peletakan key yang kita punya. Kemudian yang kedua, pemotongan atau truncation. Untuk truncation itu dilakukan dengan mengabaikan bagian-bagian tertentu dalam kunci atau key yang kita punya dan menggunakan yang tersisa sebagai indeks untuk mengakses data dari tabel hash-nya. Sebagian dari key bisa dibuang atau bisa diabaikan, tergantung bagaimana kita menginginkan keseluruhan key itu diproses. Bagian key sisanya bisa digabungkan untuk membentuk indeks di tabel array-nya tadi. Contohnya seperti ini, ada key, ini 2, 3, ada 4 key lah ya. Kemudian untuk truncation, khusus untuk proses ini, kita ingin melakukan penghapusan 6 digit terakhir. Maka, untuk key pertama, kita lakukan penghapusan 6 digit terakhir, otomatis key kedua, key ketiga, dan key keempat, itu juga kita lakukan penghapusan 6 digit terakhirnya. Jadi, untuk satu proses truncation, semua data itu harus sama. Kalau mau dihapus, satu, dihapus semua. Tidak bisa misalkan data pertama kita delete 6 digit terakhir, kemudian data kedua, 2 digit dari depan dihapus, yang ketiga, 3 digit terakhir dihapus, itu tidak bisa kalau dalam satu truncation. Tapi kalau misalnya truncation pertama, 6 digitnya dihapus, kemudian nanti ada proses truncation berikutnya, misalkan ada 10 key lagi atau 10 data lagi yang kita punya, kalau mau kita lakukan delete 4 data terdepan dari key-nya, maka itu bisa dilakukan. Jadi
prosesnya itu untuk satu truncation tidak boleh berbeda antara satu key dengan key yang lainnya. Nah, di sini kalau di delete 6 digit terakhir, artinya kan yang dihapus adalah mulai dari 3, 3, 4, 5, 6, 5, 4, hapus, tinggal 2, 2, 2. Nah, untuk key yang ini akan disimpan di indeks 2, 2, 2. Begitu juga dengan key 2, 3, 4, sisa 301, sisa 123, dan sisa 125. Maka untuk key kedua disimpan di lokasi atau indeks 301, untuk data ketiga di lokasi 123, dan yang terakhir di lokasi 125. Kira-kira seperti itu. Untuk truncation juga tidak sulit, hanya menentukan eh, proses pemotongan datanya itu harus sama, atau proses pemotongan key-nya itu harus sama untuk satu kali proses pemotongan atau truncation. Contohnya ini untuk nomor telepon, bisa kita lakukan pemotongan untuk setiap indeks pertama, indeks ketiga, dan indeks ke-45, misalnya seperti itu. Maka yang sisa adalah 338, 329, 217. Nah, inilah, jadi nomor telepon ini akan disimpan di indeks 338, ini 329, dan ini 217. Ini untuk satu proses truncation. Jadi penghilangan atau penghapusan yang pertama, yang ketiga, 5, 5 dan 6 ya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi bisa proses truncation-nya bisa berbeda, tapi untuk satu proses truncation itu harus sama. Berlakunya untuk satu truncation untuk data-data yang ada atau key-key yang ada. Kemudian yang terakhir untuk fungsi hash itu folding. Kunci atau key akan dibagi menjadi beberapa bagian, misalnya per 2 digit, kemudian dijumlahkan. Kemudian hasilnya dipotong sehingga masuk jangkauan indeks dalam tabel hash, dan data dipecah menjadi beberapa bagian, kemudian tiap bagian tersebut digabungkan lagi dalam bentuk yang lain. Misalkan kita punya kunci 1, 2, 3, 4, kemudian di folding menjadi 2 bagian setiap 3 digit. Maka untuk key yang pertama, karena dilipatnya menjadi 2 bagian, artinya kan ini ada 6, kita bagi 2, dapat 3 digit, kemudian dijumlahkan. Begitu juga dengan key kedua, dibagi 2, folding 2, kemudian dijumlahkan. Data ketiga juga begitu, atau key ketiga, di folding 2, dijumlahkan, kemudian di folding 2 lagi untuk key keempat, kemudian dijumlahkan. Untuk key pertama, bisa kita lihat 1, 2, 3 plus 6, 5, 4. Hasilnya 7, 7, 7. Kemudian ini menunjukkan indeks keberapa key ini akan diletakkan. Jadi di lokasi 7, 7, 7. 2, 3, 4, 1, 5, 3, sama dengan 387, maka di lokasi indeks 387 dan seterusnya. Untuk yang ini jangan lupa di posisinya ya, posisinya ditukar karena folding kan bentuknya adalah mirror. Jadi ketika ini di folding atau di split, maka 6 ini akan bertemu dengan 3, 5 dengan 2, 4 dengan 1. Jadi posisinya dibalik untuk 3 yang terakhir. Untuk contoh folding selanjutnya juga bisa, kalau mau di folding 73, kemudian 13, dan 018. Kemudian ini juga demikian, satu folding untuk data-data atau key-key yang ada di folding tersebut. Oh, ternyata masih ada.
Fungsi hash yang berikutnya adalah perkalian atau multiplication. Nah, untuk multiplication ini sesuai dengan namanya, nama fungsinya, artinya kita menemukan indeks itu dengan mengalikan. Contohnya seperti ini, kalikan 3 digit pertama dengan 3 digit terakhir. Maka kita mengalikan 1, 2, 3 dengan 7, 8, 9, 9, 7, 0, 4, 7 hasilnya. Ini merupakan indeks di mana hasil perkalian tadi, di perkalian dari kunci tadi atau key tadi, maka disimpan di indeks ini untuk key ini. Kira-kira seperti itu. Jadi tergantung dari fungsi hash yang digunakan sebetulnya. Mungkin nanti kalau ada soalnya di kuis atau di ujian akhir, ketika diminta untuk membuat hash terhadap data-data atau key-key yang ada, harus dijelaskan dulu mungkin ya, fungsi hash-nya itu fungsi hash apa yang digunakan. Kalau dalam soal tidak ada keyword, misalnya harus menggunakan multiplication atau folding dan sebagainya, berarti harus jangan lupa dituliskan, ini fungsi hash dengan truncation, ini fungsi hash dengan modulus, ini fungsi hash dengan perkalian. Selanjutnya kita masuk ke tabrakan atau collision. Nah, collision tadi sesuai dengan konsepnya di awal tadi, di slide-slide depan, terjadi ketika hash function memetakan 2 atau lebih key ke indeks yang sama. Contohnya seperti ini, cat, key-nya, kemudian dengan bantuan hash function, dapatlah indeks cat ini di indeks kedua. Kemudian, n masuk sebagai key baru. Setelah diolah dengan hash function, ternyata n ini indeksnya 0. Nah, setelah kita lihat secara visual dulu ya. Nah, di sini indeks ke-0 kan sudah ada apple. Artinya, kalau n juga ingin dimasukkan ke indeks 0, terjadi duplikasi data dalam satu indeks tabel. Nah, nanti akan kita lihat beberapa cara yang bisa dilakukan ketika collision ini terjadi pada hash function. Metode yang bisa menangani tabrakan atau collision, yang pertama open addressing atau close hashing, kemudian pembentukan rantai atau open hashing, dan yang terakhir adalah bucket addressing atau pengalamatan buket. Kita lihat satu-satu. Yang pertama, kita lihat dulu open addressing atau disebut dengan close hashing. Pada pengalamatan terbuka, semua elemen disimpan di dalam table hash itu sendiri. Ide dari open addressing itu mencari alternatif sel lain pada tabel. Caranya, pada saat proses insertion atau menginsertkan key baru ke indeks, ke tabel array-nya, coba sel lain sesuai dengan urutan dengan menggunakan fungsi pencari urutan sebagai berikut. Jadi ini definisinya, hx sama dengan hash x plus fi mod atau modulus h dikurang size-nya, di mana f0 sama dengan 0. Untuk open addressing itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama bisa kita lakukan pemeriksaan linear atau linear probing, kemudian bisa juga dengan quadratic probing, dan yang terakhir bisa dengan double hashing. Contohnya, ini 8002, kalau kita modkan 100, maka sisa hasil baginya adalah 2. Di sini, ternyata indeks kedua itu sudah terisi oleh key 2002. Maka 8002 ini harus dicarikan tempatnya. Maka dengan menggunakan open addressing, itu angka 8002 ini bisa ditaruh di indeks keempat. Jadi
ilustrasinya seperti ini, kenapa bisa di indeks keempat untuk open addressing. Jadi dia itu mencari indeks mana yang masih kosong, maka key atau data yang tadi sempat crash indeksnya setelah kita lakukan perhitungan modulus, itu mencari atau menempati array yang masih kosong tersebut, atau slot atau sel yang masih kosong tersebut. Jadi, dari indeks kedua, tadi kan harusnya mengarah ke 2 dulu, karena posisi aslinya itu berada di sini. Ternyata 2 sudah ada isinya, maka dia mengecek ke 3, 3 juga ternyata sudah ada isinya, maka dia melihat ke indeks keempat. Oh, ternyata indeks keempat masih kosong, maka 8002 ini akan diletakkan di indeks keempat. Kalau kita lihat secara apakah ini efektif dan optimal, kita tidak bisa bilang ini adalah cara yang optimal, karena eee, kalau kita bisa bilang secara frontal kan ini istilahnya kayak caranya coba-coba ya. Manakah, eee, array yang masih kosong atau tabel array yang masih kosong, di situ nanti datanya dimasukkan. Benar, benar, tapi tidak efektif dan tidak optimal. Tapi memang bisa kita lakukan salah satu cara untuk mengakali terjadinya collision pada hash itu dengan cara seperti ini. Jadi, kita tidak melihat faktor dia efektif dan optimal, tapi melihat datanya itu bisa masuk, tidak tabrakan dengan indeks atau data yang indeksnya itu sudah terpakai sebelumnya. Sama seperti ini, cat dengan hash function, kita masukkan ke indeks kedua, kemudian n, eee, indeks ke 0 seharusnya, tapi sudah ada apple, jadi akan mencari manakah yang masih kosong. Oh, ternyata di indeks ketiga, n akan dimasukkan ke indeks ketiga, kemudian app. Nah, app ternyata kalau kita lihat modulusnya, modnya, juga di indeks ke 0. Nah, indeks ke 0 sudah penuh, maka dicari manakah yang masih kosong. Maka yang masih kosong indeks keempat. Maka app ini diletakkan di indeks keempat. Nanti datang data berikutnya atau key berikutnya untuk misalkan indeksnya juga 0 atau 1, ternyata 1 sudah ada isinya, maka dicari manakah yang masih kosong, dapatlah di indeks kelima. Maka key baru tadi akan dimasukkan ke indeks kelima. Begitu seterusnya. Untuk linear probing pada open addressing, konsepnya adalah fungsi linear yang relatif paling sederhana dan mudah diimplementasikan, hanya menggunakan konsep dari fungsi linear di mana Fi sama dengan I. Jadi seperti grafik linear, sudah belajar kalkulus kan ya, linear dan nonlinear. Untuk linear kan, berapa nilainya, nilai F-nya, maka sama dengan segitu juga kan. Jadi untuk linear probing juga seperti itu konsepnya. Maka collision hash akan ditangani dengan mencari lokasi terdekat yang masih kosong atau dikenal dengan pemeriksaan linear yang tadi, yang ini. Akan mencari lokasi terdekat dari indeks yang seharusnya. Bila terjadi collision, cari posisi pertama pada tabel terdekat dengan posisi yang seharusnya. Untuk linear probing, karena tadi sistemnya kita mencoba-coba, maka bisa menimbulkan masalah yang disebut dengan primary clustering. Elemen-elemen yang menurut perhitungan hash diletakkan pada lokasi sel berbeda diarahkan pada sel pengganti yang sama. Fungsi hash-nya seperti ini kita ilustrasikan. HKI sama dengan H komplement K, key-nya ya ini, plus I, mod M, di mana M-nya ini nilainya 0, 1, 2, sampai dengan N kurang 1, karena nilai M harus lebih besar daripada N. Contoh urutan pencarian seperti ini, jadi memang ditambahkan 1 ya, tambah 1, tambah 1, tambah 1, jadi H plus 1, H plus 2, H plus 3, sesuai dengan ilustrasi yang ini tadi.
Ini kan kalau kita misalkan ini H+1, ini H+2, ini H+3, dan seterusnya. Ditambah 1 untuk mencari manakah sel array yang masih kosong. Linear probing hanya disarankan untuk ukuran hash table yang ukurannya lebih besar 2 kali dari jumlah data. Kalau sudah lebih besar permasalahannya, maka linear probing ini akan menjadi cara yang tidak sangat direkomendasikan. Karena bisa dibayangkan proses untuk mencari indeks sel yang masih kosong itu kan butuh iterasi. Iterasi berkali-kali menyebabkan running time yang terlalu lama dan processing time-nya juga jadi lama. Jadi untuk memberikan tempat pada satu key dengan indeks yang sama, itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi disarankannya hanya maksimal untuk ukurannya itu lebih besar daripada 2 kali dari jumlah data yang ada. Contohnya seperti ini, hash X-nya kita umpamakan X mod 10, data yang ingin diinput key-nya ada 89, 18, 49, 58, dan 9. Maka kalau kita menggunakan linear probing untuk menghindari collision, yang pertama, misalkan di sini 89 ini tidak mengalami collision, kemudian 18 juga tidak mengalami collision. Ya, tinggal dimodkan 10 ya untuk mengetahui indeks awalnya dari 89 dan 18. Kemudian kita lihat untuk data atau key ketiga, 49. Pertama kita lakukan mod 10 dulu. 49 mod 10, sisa hasil baginya adalah 9, dan ternyata mengalami collision. Dengan mana mengalami collision? Dengan key pertama. 89 ini kan juga kalau dimodkan 10, sisa hasil baginya 9. Maka ada 2 data atau 2 key yang harusnya menempati indeks 9. Untuk menghindari collision, otomatis 49 harus mengalah karena indeks ke-9 sudah diisi pertama kali oleh 89. Maka dengan linear probing akan mencari di manakah sel yang masih kosong. Dengan rumus ini, maka menjadi 49 bisa kita tambahkan 1, kemudian kita modulus 10. Kita modulus 10 berarti nilainya 0. Untuk 49 bisa kita letakkan di indeks ke 0. Berarti untuk 89 ini indeks ke-9, 18 ini indeks ke-8, 49 ini harusnya indeks 9. Untuk menghindari collision, kita pakai linear probing, tambahkan 1, modulus 10, hasilnya 0. Maka 49 diletakkan di indeks ke 0. Kemudian kita lihat key keempat, 58. Kalau kita bagi dengan mod 10, hasilnya 8. Collision dengan key kedua, karena sudah diisi oleh key 18 untuk indeks ke-8. Maka caranya sama dengan 49 tadi, kita lakukan plus 1, plus 2, plus 3, dan seterusnya, sampai tidak ada terjadinya collision. Kita coba untuk 58 plus 1, mod 10, hasilnya 9. 9 tadi sudah ada yang menempati. Maka kita pluskan 2, 58 plus 2, sisa hasil baginya 0. 0 juga sudah ada yang menempati. Kemudian kita coba 58 tambah 3, modulus 10. Nah, ternyata hasil sisa baginya 1. Maka 58 bisa kita letakkan di indeks ke 1. Begitu juga dengan key terakhir, 9. 9 mod 10, sisa hasil baginya 9, collision lagi dengan key pertama 89. Caranya sama, 9 ditambah 1,
mod 10, 0, collision, coba tambah 2, 9 tambah 2, mod 10, 1, collision dengan 58, cari lagi tambah 3, 9 tambah 3, mod 10, sama dengan 2. 2 ternyata belum ada yang menempati, maka 9 akan diletakkan pada indeks ke-2. Begitu seterusnya kalau masih ada key atau data lain di belakang 9. Jadi tinggal menentukan apakah sesuai dengan hash function-nya xmod 10 atau xmod 100 atau xmod 7 dan seterusnya. Kemudian dilihat apakah mengalami collision atau tidak. Kalau mengalami collision, maka tambahkan key tersebut dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sampai dia menemukan satu tempat untuk dirinya sendiri di mana tidak lagi mengalami collision dengan data atau key yang lain. Jadi seperti ini ya, kalau kita ilustrasikan, agar dia tidak mengalami collision, carikan posisi atau tempat untuk key tadi, sampai dia tidak mengalami collision lagi. Ini tadi untuk ilustrasi sebelumnya ya, after kita insertkan 9, jadinya posisinya seperti ini di dalam array-nya. Selama tabel cukup besar, tree cell ini selalu dapat ditemukan. Tetapi waktu untuk melakukannya bisa sangat lama, karena yaitu tadi, ini kalau kita lakukan pembuatan kode program sederhana, bisa dibayangkan berapa kali dia harus melakukan iterasi untuk menyelesaikan satu proses ini. Ini satu proses ya, karena dia satu gelombang untuk beberapa data yang ada. Untuk data pertama, kedua, cepat karena semuanya masih kosong selnya. Untuk data ketiga, 4, dan 5, nah ini kan sudah harus melakukan beberapa kali iterasi. Worst case-nya untuk linear probing ini, jika tabel relatif kosong, blok sel yang ditempati akan mulai terbentuk. Jadi, kalau misalnya kosong, tinggal ditambahkan datanya ada di array keberapa. Tapi kalau sudah mulai terisi seperti ini, pasti akan terjadi collision dan harus melakukan beberapa kali iterasi dulu untuk menemukan sel yang masih kosong. Nah, inilah yang disebut dengan primary clustering pada linear probing. Nah, untuk prop yang berhasil dan prop yang gagal pada linear probing adalah untuk prop yang berhasil artinya kita berhasil menghitung banyaknya alamat dari alamat yang seharusnya informasi tersebut berada sampai alamat di mana informasi tersebut dicatat. Nah, ini maksudnya adalah prop yang berhasil. Ini adalah prop yang berhasil. Nah, prop yang gagal adalah menjumlahkan prop yang diperlukan untuk mencari alamat kosong terdekat oleh setiap alamat yang ada. Ini ya, prosesnya ini yang disebut dengan prop gagal. Hanya perbedaan istilah saja, tapi sebenarnya prop berhasil dan prop gagal itu sudah kita lakukan di ini tadi, di proses ketika kita ingin mencari tempat untuk setiap data atau key yang kita punya. Kemudian kelemahan linear probing setelah kita lihat bagaimana prosesnya dari awal sampai akhir. Yang pertama, data cenderung untuk mengumpul pada satu tempat, terjadi collision. Kita harus melakukan proses untuk memecah data tersebut agar tidak berada pada satu sel, menumpuk pada satu sel. Hal ini bisa dipahami karena jika ada satu data yang akan disisipkan pada satu alamat dan alamat tersebut sudah dipakai, maka data baru tersebut akan ditempatkan pada lokasi berikutnya yang letaknya berurutan. Berurutan ini maksudnya, tadi kan kita coba dulu plus 1, kemudian kita coba lagi plus 2, plus 3, plus 4, dan seterusnya.
Kemudian untuk open addressing yang lainnya ada yang disebut dengan quadratic probing atau pemeriksaan kuadratik. Sedikit berbeda dengan linear probing karena untuk kuadratik ini FI sama dengan I kuadrat. Artinya untuk setiap I nilainya itu dikuadratkan. 1 tetap 1, 2 jadi 4, 3 jadi 9. Untuk quadratic probing akan menimbulkan banyak permasalahan jika hash table telah terisi lebih dari setengah. Perlu dipilih ukuran hash table yang bukan bilangan kuadrat. Karena kalau kita bayangkan untuk penjumlahan yang linier kan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau untuk quadratic probing itu kan kita bisa menjumlahkannya dengan 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Nah, disinilah masalah yang dimaksud tadi. Dengan ukuran hash table yang merupakan bilangan prima dan hash table yang terisi kurang dari setengah, strategi quadratic probing ini bisa menemukan lokasi untuk setiap elemen baru. Tapi masih istilahnya kita mencoba, tapi sudah tidak mencobanya plus 1 plus 1. Pemeriksaan kuadratik dilakukan dengan urutan ini. Jadi H komplement K, Q-nya, plus I kuadrat. Di mana M-nya tetap ya, mulai dari 0, 1, dan seterusnya sampai dengan N kurang 1. Jadi di sini urutan untuk quadratic probing H, H plus 1, H plus 4, H plus 9, H plus 16, H plus 25, dan seterusnya. Bisa kita lakukan increment bila terjadi collision. Nah, contohnya seperti ini. Table size-nya ada 11, indeksnya 0 sampai 10. Hash function-nya X mod 11 atau X modulus 11, sisa hasil baginya berapa. Kita insertkan key-nya ada 20, 30, 2, 13, 25, 24, 10, dan 9. Maka caranya sebetulnya sama secara general dengan linear probing tadi, cuma untuk mencari di mana dia tidak collision, itu harus dengan konsepnya quadratic probing. Jadi ditambahkan kuadrat, satu kuadrat dulu, kemudian setelah itu 2 kuadrat, 2 kuadrat, 2 kuadrat, kemudian 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, dan seterusnya. Jadi seperti ini, 20 mod 11, 9, 30 mod 11, 8, tidak ada masalah. 2 mod 11, 2, juga tidak ada masalah. Kemudian, key berikutnya, 13 mod 11, ini hasilnya 2. 2 ternyata sudah ada yang menempati, maka kita lakukan pengecekan berikutnya dengan 2 plus 1 kuadrat. Hasilnya 3. Maka diletakkan di indeks ketiga. Kemudian 25 juga begitu. 3 tadi sudah ada yang menempati, maka ditambahkan 1 kuadrat, hasilnya 4. Maka 25 diletakkan di indeks keempat, kemudian 24, mod 11, hasilnya 2. 2 terjadi collision. Kita lihat 2 plus 1 kuadrat. 3 juga terjadi collision. Kita coba 2 plus 2 kuadrat. Sama dengan 6, maka 24 bisa diletakkan di indeks ke-6. Kemudian 10 mod 11, 10 langsung bisa dimasukkan. 9 mod 11, 9, 9 ternyata sudah ada yang menempati 20, key pertama. Maka kita coba 1 kuadrat, 2 kuadrat, juga masih collision. 3 kuadrat, 9. 9 ditambah 3 kuadrat mod 11, hasilnya 7. Maka 9 bisa letakkan di indeks ke-7. Nah, di sini sebenarnya tidak usah bingung ya. Di sini ada yang menggunakan mod, di sini tidak menggunakan mod. Sebetulnya mau menggunakan mod dan tidak mau menggunakan mod itu kan hasilnya sama saja ya sebetulnya. Karena yang kita urusi adalah sisa hasil baginya. Sama seperti contoh yang linear tadi di sini. Ya. Mau kita pakai mod, mau tidak pakai mod kan sebetulnya hasilnya sama saja. Yang mana yang membuat kalian lebih mudah untuk menemukan
sisa hasil baginya. Mau langsung, berarti tinggal ketemu hasilnya, masukkan ke indeksnya, atau kalau mau dipastikan dulu dengan mod 11-nya, juga silahkan. Kemudian, open addressing yang lain adalah double hashing. Nah, untuk double hashing pemeriksaannya seperti ini. H1 dikali K atau key-nya, kemudian ditambah I, H2 dikali K lagi, kemudian mod M. M-nya sama ya, mulai dari 0, 1, sampai dengan N kurang 1. Dengan H1 dan H2 adalah fungsi hash dengan contoh pemeriksaan double hashing, maka seperti ini jadinya. H1, H1 plus H2, H1 plus 2H2, H1 plus 3H2, dan seterusnya sampai H1 plus 1 dikali H2. Jadi untuk double hashing, FI atau fungsi ke I-nya itu sama dengan I dikali hash 2X. Kita lihat, jadi di sini N-nya ada 13, maka kita bisa definisikan HK-nya sama dengan K mod 13. Kemudian DK-nya itu adalah 7 dikurang K mod 7. Kemudian kita punya data 18, 41, 22, 44, 59, 32, dan 73. Pertama, kita cari dulu berapa sisa hasil baginya. K mod 13, 18 mod 13, 5. Kemudian DK-nya 7 dikurang K mod 7, hasilnya 3. Maka kita tempati indeks kelima untuk Q 18. Kemudian 41 juga begitu, lakukan perhitungan HK dan DK-nya. Sini ya, untuk memudahkan. HK-nya 2, DK-nya 1, kemudian kita letakkan 41 itu di indeks kedua berdasarkan HK-nya ya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk 44 ternyata mengalami collision dengan 18 karena harusnya berada pada indeks kelima. Maka untuk menaruh 44 ini di indeks berikutnya sesuai dengan tadi. Ini H1, H1 plus H2, H1 plus 2H2, dan seterusnya. Jadi sama saja sebetulnya dikalikan 2 ya, untuk supaya lebih cepat. Karena di sini ada HK, ada DK. Jadi kalau saya sukanya sih kalau mau mencari dengan cara double hashing itu dikalikan 2. Jadi 5 dikali 2, 10. Kalau tidak ada collision di indeks ke-10, maka bisa letakkan di 10. Tapi kalau misalnya di 10 itu ternyata ada collision dengan key lainnya, maka kalikan 2 lagi. 10 dikali 2. Jadi cari 20. Nah, cuma di sini harus dilihat, karena di sini N-nya hanya 13, berarti kan tidak bisa lebih dari 12 indeks. Kecuali kalau di sini 20 atau 30, maka tadi misalkan 44 ini bisa diletakkan di indeks ke-20 untuk looping berikutnya atau iterasi berikutnya. Kemudian untuk collision berikutnya, menangani collision berikutnya ada yang disebut dengan teknik pembentukan rantai. Jadi sudah selesai ya yang teknik pertama untuk open addressing atau close hashing. Untuk teknik pembentukan rantai ini untuk metode menangani collision berikutnya yang kedua, yaitu open hashing. Chaining atau disebut dengan open hashing. Permasalahan collision untuk pembentukan rantai di sini bisa dengan menambahkan seluruh elemen yang memiliki nilai hash yang sama pada sebuah set. Kita sediakan link list untuk setiap elemen yang punya nilai hash yang sama. Jadi untuk teknik pembentukan rantai di sini,
kita mengadopsi konsep dan prinsip dari linked list. Tiap sel pada hash table berisi pointer ke sebuah linked list yang berisikan data atau elemen. Kemudian kita tambahkan sebuah elemen ke dalam tabel, kemudian untuk linked list-nya bisa kita tambahkan elemennya pada akhir atau awal linked list yang sesuai dengan nilai hash-nya. Jadi bisa diletakkan di depan, linked list depan atau linked list yang belakang, sesuai dengan nilai hash yang ada. Kemudian untuk linked list-nya, saat melakukan uji cobanya, memasukkan data ke sel array-nya, itu bisa ada pengujian nilai duplikasi atau tidak, atau bisa ketika sudah ditemukan dengan linked list-nya itu sel yang kosong, langsung dimasukkan ke sel tersebut. Cuma ini jadi sedikit lebih ribet daripada close hashing karena pakai linked list. Untuk yang tidak begitu familiar dengan linked list bekerja di pemrograman C++ yang tradisional ya. Untuk C++ kan bisa kita katakan tradisional programming masihan karena menggunakan atau membuat kita kan harus mendefinisikan library-nya atau langkahnya dari awal sampai akhir. Berbeda dengan Python dan R programming. Kelebihan dari open hashing dengan linked list ini bisa menyimpan data yang tidak terbatas karena sifatnya linked list kan memang bisa memegang satu data di depan, di belakang, kemudian pointer tunjuk manakah sel yang masih kosong. Jadi sebetulnya lebih fleksibel dan kalau datanya yang ada lebih besar ukurannya, lebih baik menggunakan open hashing dibanding close hashing. Karena kalau close hashing, kalau datanya besar, iterasinya pun akan terjadi besar-besaran. Tapi kalau linked list, mungkin tidak, mungkin ada iterasi yang terjadi, tapi tidak sebanyak close hashing, karena yaitu tadi sifatnya close hashing. Tergantung dari close hashing mana yang kita gunakan. Nah, di sini ini prinsipnya linked list ya. Untuk open hashing, hampir sama sebetulnya konsep linked list yang digunakan di open hashing dengan konsep linked list yang sudah kalian pelajari di materi linked list. Di sini, untuk close hashing, di sini tadi ya, close hashing harus melihat satu persatu manakah yang kosong, di situ ditempati. Tapi kalau open hashing, ini seperti ini. Jadi pada satu array, itu kita punya linked list di dalamnya. Jadi kalaupun kita letakkan beberapa key di dalam satu indeks, tapi kalau linked list-nya berbeda, maka bisa kita asumsikan itu berbeda. Jadi lebih dynamic daripada yang close hashing. Tinggal bagaimana mengimplementasikannya di codingan. Jadi lebih ribet ya codingannya, tentu saja. Karena ada linked list. Dalam satu array, index array, ada beberapa linked list di dalamnya yang menunjuk ke atau ngepointer ke data atau key pertama, key kedua, key ketiga, dan seterusnya. Nah, ini contoh lainnya. Advantage-nya tentu lebih cepat untuk mengakses, karena kan kita pakai linked list, double linked list ya di depan sama di belakang. Bukan cuma satu, bukan single linked list saja. Linked list pun kan ada dua ya, single linked list dan double linked list. Kemudian series dari elemennya. Maksudnya di sini tergantung dari berapa key yang menempati satu indeks di sel tabel array-nya tadi. Kemudian untuk yang terakhir, untuk menghindari collision bisa dengan bucket addressing.
Nah, untuk pengalamatan buket, ini sebetulnya mirip dengan chain tadi. Untuk tabrakan tidak ditangani dengan linked list, tapi dengan array. Prinsipnya sama, tapi tidak pakai linked list. Jadi otomatis akan sedikit lebih sederhana. Buket sendiri diartikan sebagai sebuah blok ruang di memori programnya yang cukup untuk menampung sejumlah data yang memiliki alamat hash yang sama. Seperti ini, buket addressing. Jadi di sini misalkan ini datanya ya Green 30, Hall 30, Jeng 32, King 33, Land 33, Mark 33, Noob 33. Nah, di sini inilah yang disebut dengan bucket addressing. Makanya bisa diletakkan beberapa key pada satu indeks yang sama, tapi tidak pakai linked list array. Jadi di sini contohnya Green 30, Hall 30. Green, karena green duluan yang diproses, kalau kita prosesnya berurutan, otomatis green dulu yang akan diletakkan di tabelnya, tabel array-nya. Kemudian Hall, Hall. Kemudian 31 tidak ada, 32 Jeng, nih. Kemudian 33 ada banyak, King, Land, Mark, Note. King, Land, Mark, dan Note. Jadi lebih fleksibel. Kita tidak harus menghindari collision-nya dengan cara mencari sel yang masih kosong, seperti close hashing. Kemudian kita lihat contoh kode program sederhana untuk struktur data hash. Untuk hash function, bisa kita definisikan atau bisa kita pilih hash function-nya itu seperti ini. Mau di set 50.000, mau di set 100.000, mau di set 30.000, itu bebas ya, tergantung dari kira-kira berapa banyak data yang akan diproses. Kemudian kita lakukan definisi hash table, karena hash table di sini berperan penting di konsep prinsip struktur data hash. Bisa kita define dulu, kemudian kita create hash table-nya. Setelah kita mendefinisikan, kita buat create hash table. Nih ya, ini sambungannya ke sini. Hash table-nya, tadi setelah kita define, kemudian kita buat hash table-nya. Kemudian kita insertkan ke hash table beberapa key yang ada. Ini tergantung dari key-nya, banyak atau tidak. Kemudian di insert hash table ini juga bisa kita define langsung supaya tidak terjadi collision. Jadi di sini bisa kita buat void handling collision-nya seperti apa, mau pakai yang mana dari 3 buah cara mengatasi collision. Yang pertama mau pakai close hashing, open hashing, atau bucket addressing. Kemudian didefinisikan. Kemudian, setelah kita insertkan key-nya ke hash table, kemudian bagaimana caranya mengantisipasi collision yang mungkin terjadi, kemudian kita lakukan search item di hash table-nya. Jadi, kita cari item yang dimaksud, indeks kita letakkan di indeks keberapa, dan kemudian nanti tinggal di running. Terakhirnya di main programnya. Oh, konsep PBO sudah atau belum ya? Kalau sudah, seharusnya kan bisa kita buat kelas-kelas, kemudian nanti tinggal main programnya tinggal memanggil beberapa kelas yang sudah didefinisikan di atas. Tapi kalau belum dapat PBO, ya sederhana yang sudah dipelajari dulu ya dari awal sampai akhir, bagaimana caranya membuat program komputernya. Tapi lebih enak kalau sudah tahu konsep dari PBO. Kelas dan objeknya sudah terpisah. Kira-kira seperti itu untuk materi struktur data hash. Saya rasa sudah selesai ya. Jadi memang hanya itu saja yang perlu diperhatikan adalah bagaimana insert
hash atau hash function-nya ya, memprogram hash function-nya tadi, bisa dengan folding, bisa dengan truncation, bisa dengan modulus, quadratic, dan seterusnya. Kemudian kalau mau menghindari collision yang terjadi, yaitu tadi bisa dengan open hashing, close hashing, dan bucket addressing. Untuk cara detailnya sebetulnya kan tidak begitu rumit ya, tergantung dari kalau folding tinggal berapa fold, kemudian mau dijumlahkan. Kalau truncation mau dihapus, hapusnya itu dari belakang apa dari depan. Kemudian nanti indeks ke berapa. Kalau modulus kan tinggal sisa hasil baginya itu berapa. Kemudian kalau collision, untuk yang linear lebih mudah ya, bisa kita tambahkan satu, kemudian tambah satu lagi, tambah satu lagi, tambah satu lagi. Kalau kuadratik, ya sesuai dengan namanya kuadratik, artinya kita menjumlahkannya dengan hasil kuadrat dari bilangannya. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Kemudian kalau double berarti dikalikan 2 saja supaya cepat prosesnya. Kemudian yang mungkin agak sedikit berat, yang ada link list-nya. Apalagi kalau kita pakai double link list, yang open hash. Kalau untuk bucket addressing, lebih sederhana lagi karena dia kan tidak ada link list. Jadi setiap kali indeksnya sama, tinggal kita buatkan semacam alokasinya di indeks yang sama untuk 2 key atau 2 data yang berbeda. Mungkin yang sedikit butuh dipahami atau dipelajari lebih lanjut itu yang tadi pakai link list. Tapi kalau yang sudah paham link list mungkin tidak begitu sulit karena sebetulnya kan hampir sama. Hanya bedanya setiap indeks itu bisa menampung beberapa key atau beberapa data dengan masing-masing dari awal dan akhirnya itu menunjuk ke data atau key yang berbeda sebagai tanda kalau dia itu sebenarnya beradanya di sel yang sama, tapi tidak betul-betul di alokasi yang sama. Misalkan satu array itu kita kodekan 00, 01, 02, maka 3 data itu berada di tempat yang berbeda di indeks ke-0, misalnya seperti itu. Untuk kode program, nanti ini bisa dieksplor sendiri, sebetulnya juga tidak harus seperti yang saya tampilkan. Mungkin ada cara yang lebih sederhana yang bisa kalian buat sendiri, itu juga silakan. Atau mau mencoba mengadopsi dari sumber lain, itu juga silakan. Karena kalau mencari hash function atau hash table, itu banyak referensinya yang bisa digunakan. Kemudian intinya ini ya yang kita pelajari untuk materi terakhir struktur data. Jadi untuk hash table intinya itu adalah array-nya atau sel yang bisa kita tempati data-data yang masuk. Kemudian hash function itu fungsinya. Kemudian collision resolution tadi ada open, ada close, ada primary clustering, secondary clustering. Kemudian untuk yang ini yang perlu tahu yang primary ya. Walaupun sebetulnya ada secondary, tapi cukup untuk struktur data yang kita pelajari primary clustering saja yang tadi, yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian untuk advantage dari struktur data hash, cocok untuk merepresentasikan data dengan frekuensi insert, delete, dan search yang tinggi, artinya datanya itu lebih dinamis. Kemudian disadvantage, tidak efisien untuk mencetak seluruh elemen pada hash table, tergantung dari cara mana yang kita gunakan. Kemudian tidak efisien untuk mencari elemen minimum dan maksimum, tidak bisa di-expand, ada pemborosan memori atau space. Kalau tidak bisa didefinisikan dengan benar, dan kalau kita mencari datanya itu satu persatu. Nah, ini referensinya, nanti bisa dibaca lebih lanjut. Kemudian pertemuan berikutnya, sesuai dengan kontrak kuliahnya, itu kuis 2. Kemarin malam, itu saya sudah tanya Bu Dini, kuis 2-nya bagaimana. Kuis 2-nya offline,
ya sesuai dengan ruang kelas untuk struktur data mungkin. Saya kurang tahu di mana, tapi nanti bisa ditanyakan dengan Mas Ahmad atau Bu Dini langsung. Sifatnya offline, pakai e-learning, hebat. Jadi ada soal apa sih namanya, multiple choice ya, pilihan ganda. Kemudian ada soal esai. Jadi silahkan dipelajari mulai dari struktur data, mulai dari tree ya kalau saya tidak salah. Tree, kemudian graph, hmm, Happify, dan hash function. Hash table dan hash function. Jadi tipe soalnya ada pilihan ganda dan ada esai. Kemudian untuk hari ini itu ada latihan. Ini saya bukakan dulu PPT-nya. Salah. Latihannya ada 3 soal tentang struktur data hash. Jadi ini soal yang pertama. Nah, untuk soal pertama tidak disebutkan menggunakan apa. Yang penting intinya adalah bisa memasukkan seluruh key ke dalam hash table-nya. Maka di sini saya sarankan untuk membuat atau mengasih kode pakai apa. Misalkan pakai folding, misalkan pakai truncation atau pakai modulus. Boleh. Ini bebas ya. Kalau modulus pakai modulus 10. Kalau yang B modulus 6. Kalau mau pakai cara yang lain dipersilakan karena ini latihan ya, tidak tidak terlalu ketat. Kemudian untuk yang nomor 2, diketahui data atau key sebagai berikut, HK-nya sudah diketahui. Kemudian, isikan key pada hash table di samping dengan linear probing. Linear probing yang ditambahkan 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, dan seterusnya. Kemudian tunjukkan prop rata-rata pencarian berhasil dan gagal. Nah, untuk yang B itu kan sudah kelihatan dari proses yang A. Jadi tinggal yang mana yang berhasil, mana yang gagal berdasarkan definisi yang tadi sudah kita bahas. Kemudian yang terakhir soalnya F-key, key mod 10, ruang alamat yang tersedia juga 10 alamat, artinya dari indeks ke-0 sampai indeks ke-9. Pakai metode collision resolution open addressing dengan linear probing jarak 3. Nah, di sini harus diperhatikan jarak 3 ya. Jadi bukan 1 plus 2 plus 3 plus 4 dan seterusnya, tapi dari 1 kemudian ke 4, kemudian ke 7 dan seterusnya. Jadi jangan lupa dengan linear probing jarak 3. Urutan kunci yang masuk, ini sudah ada, 20, 31, 33, 40, 10, 12, 30, dan 15. Jadi silahkan dicoba. Untuk latihan ini deadline-nya hari Minggu. Ya, hari Minggu 27 November jam 23.59. Itu request dari Bu Dini. Kira-kira seperti itu untuk materi pertemuan struktur data yang terakhir. Jadi untuk latihannya silahkan formatnya bebas. Yang penting cantumkan NIM dan nama, kemudian diupload dalam bentuk PDF. Sudah saya setting di e-learning. Kemudian absen, presensi untuk hari ini jangan lupa. Sudah saya sediakan juga di e-learning. Jangan sampai lupa, saya set sampai 11.30. Kemudian ya untuk kuisnya sudah saya jelaskan tadi, karena offline, maka mungkin yang tentunya yang akan masuk ya, pasti kalau tidak Bu Dini, mungkin minta bantu dengan Mas Ahmad atau Pak Rodi yang juga ngajar di kelas sebelah. Kira-kira seperti itu. Semoga kuisnya lancar dan UAS-nya juga lancar. Kira-kira seperti itu.
yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan dulu? Untuk waktu yang tersisa, itu bisa digunakan mungkin mau menyicil latihan hari ini, silahkan, supaya tidak bertabrakan dengan waktu belajar untuk kuisnya, karena lumayan ya masih ada sisa 1 jam dari waktu berakhir kuliah seharusnya. Tadi memang pesannya Bu Dini, soalnya dikasih, eh, karena jam kuliahnya tidak terpakai semua, karena memang untuk struktur data hash tidak begitu sulit konsepnya. Jadi memang mintanya sebetulnya latihannya ingin dikerjakan langsung setelah materinya selesai dijelaskan. Cuma untuk pengumpulannya dikasih sampai hari Minggu jam 23.59. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, eh, saya akhiri kelasnya. Jangan lupa absen, kemudian mengerjakan latihan, bukan tugas ya, latihan untuk struktur data hash dan persiapan untuk kuisnya. Kuisnya ada multiple choice dan esai untuk tipe soalnya. Jangan lupa menggunakan e-learning hebat, jadi mungkin dipersiapkan ya laptop atau peralatan-peralatan yang biasanya digunakan ketika kuis atau ujian di ruang kelas. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri kelasnya kalau tidak ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu.